membahas komentar Kang Asep yang di sebenarnya aku mau nanya ini kita di YouTube tuh mengapain? Dari mana ya? Ya, Mungkin dari Jawa Barat mungkin ya. kayaknya Jawa Barat sih. Kita kan ngebahas bahwa bumi itu umurnya udah 4,5 miliar tahun. Ini Arif sing duwe ilmu ning kono. Kalau kemarin sore mas, Kalau aku kemarin searching ya, mencari-cari literatur tuh ini terbentuk dari apa ya, dari pemikiran sains itu kan terbentuk dari matahari itu berkecil dan menjadi bumi. bukan dari sains. Itu dari sains, Kan dari dari pandangan Big Bang kan itu dari sains dan masalahnya astrologi. Apa astrologi ya? astronomi. Apalah itu namanya. Karena emang sains kan, sains dari matahari terus kalau kita partikel dan ada peradaban itu ada tahu. Nah kalau dari yang tak pelajari kemarin itu alam semesta kita itu sudah berumur 13,8 miliar tahun. Semesta itu Alam semesta ya, bukan galaksi Bima Sakti ini sendiri. Nah untuk tata surya kita sendiri itu umurnya kisaran 4,8 miliar tahun kalau nggak salah. Nah dari 4,8 miliar tahun lalu terbentuk itu belum ada peradaban cerdas. Jadi peradaban itu terbentuk setelah 4 miliar tahun bumi itu ada. Kan masih ada 800 juta tahun itu kan dari 4,8. Nah dari situ terbentuklah mulai kehidupan dari mikroorganisme yang bikin batu, tumpukan batu dari mikroorganisme. Habis itu kehidupan mamalia mulai tumbuh, mamalia laut. Setelah itu zamannya dinosaurus. Zamannya dinosaurus itu kalau nggak salah 260 juta tahun lalu. 260 juta tahun lalu, 30 juta setelah dinosaurus itu punah, turunlah Adam ke bumi. Itulah peradaban cerdas itu baru ada, dan itu masih kisaran 230 juta tahun yang lalu. Jadi kalau umur bumi itu 4,58 miliar tahun, 4 miliarnya itu untuk pembentukan lagi, belum ada peradaban cerdas ya, belum terdeteksi lah, karena kita nggak tahu ya, ini kan berdasarkan jurnal yang kebetulan dibaca. Setelah Adam itu ada, kalau ada setelah peradaban mulai besar di Nabi Idris kan. Semua dari Islam kan segala jenis ilmu kan dari Nabi Idris semua. Nabi Idris yang menyetuskan ekonomi, Nabi Idris yang menyetuskan ilmu bintang, astronomi, yang bentuk sigil, ilmu-ilmu sihir, ini semuanya dari catatannya Nabi Idris. Perekonomian, penduduk, seluruhan yang ngurusin kalau nggak salah itu Nabi, kalau nggak salah. Nah, jadi setelah itu ya udahlah ngikut alurnya dari ketemu Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah, sampai kita sekarang ke zaman teknologi. Tapi aku tuh punya pertanyaan. Ini agak berat, jadi tolong pahamin dulu. Boleh coba dibayangkan dulu. Pertanyaannya gini, apa yang bakal kalian lakukan ketika kalian punya mata, kalian sadar
kalian bisa merasakan, kalian bisa bicara, tapi yang kalian lihat itu semuanya kosong. Yang kalian rasakan semuanya kosong, hanya berbicara dengan diri sendiri. Apa yang bakal kalian lakukan? Kalau itu kalau Seberapa lama? Karena posisi ini sampean sadar. tergantung, karena kalau sampai bilangnya kita yang suruh bayangkan, karena kita ini manusia ya kan, kita itu pasti mempunyai rasa gabut, boring, mager. Bagus. Terus Ada pemikiran-pemikiran yang kadang tingkah konyol kita itu pengen sesuatu, pengen bikin inilah, pengen bikin itulah. Kalau aku sih begitu, karena pertanyaan sampean kan ke saya ini itu menunjukkan bahwa saya manusia yang melihat kosong semuanya, punya kesadaran tapi tidak bisa melakukan tapi tidak bisa bukan tidak bisa, kamu bisa melakukan apapun, tapi di situ kosong. Tapi jawabanmu gabut itu benar. Kalau dari pikiran. Jadi mungkin fasenya itu ya. Awalnya mungkin diam dulu, kayak yang bilang. Tapi kita nggak akan lama terus-terusan diam. Pasti akan mencari sesuatu. Tapi karena di situ kosong, apa yang mau diharap? Nyari nggak ada. Caranya ya bikin. Gimana caranya dari kekosongan itu bikin sesuatu? Saya bilang kita ini sebenarnya manusia. Kita kan kalau soal mau di zoom, kan semesta sebenarnya ada di dalam diri. Kalau nggak salah. Kalau semua mau disambung-sambungkan aja ya, kayak jantung kita tuh sama kayak daun peros, urat kita tuh sama kayak perangkat. Jadi aku berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan kita karena awalnya sendiri ya. Beliau benar-benar sendiri kalau boleh dibahasakan. Jadi kalau seumpama itu dibilang Tuhan itu benar-benar mantau kita, menurutku ya sangat benar, karena kita tuh sangat kecil. Nah dari kekosongan itu tadi dibikinlah semesta, bintang-bintang, dan mungkin multiverse itu ada. Kalau aku ya Multiverse itu ada kemungkinan ada. Jadi yang pengen tak bilang tuh, kita tuh benar-benar ciptaan yang sangat kecil dan mungkin berharga, mungkin tidak. Mungkin kalau seumpama kita sama-sama pernah nonton drama Cina lah, kultivator gitu, dia naik ke alam lain sampai nanti di dalam dunia gantiannya ada muncul kehidupan. Sebenarnya di situ gambaran kecil tentang kebesaran Tuhan. Jadi kita di sini sebenarnya sangat Tuhan meramu semesta ya kan. Di semesta kita aja 13,8 miliar tahun itu beliau mungkin kecil. Karena apa aja dia meramu bikin bintang,
ngelihat sesuatu yang kayak gitu, ini aku mau ngapain? Karena pernah tak rasain itu, aku sadar aku punya tangan tapi aku nggak bisa lihat tanganku. Aku bisa ngomong sama diriku sendiri, tapi semua itu serba kosong. Bingung terserah mau warna apa, itu kosong. Mau itu warnanya hitam, mau itu warnanya putih, mau abu-abu, semuanya itu kosong. Itu tuh sebenarnya kayak sampai sekarang pun sepertinya kalau boleh dibahasakan, kalau boleh, sepertinya Tuhan itu masih meracik. Ngapain kita sebagai manusia yang sangat kecil dikasih ilham, dikasih ilmu untuk ngakses semesta lain? Peradaban seperti apa yang benar? Kalau itu aku nggak tahu ya, tapi yang pernah aku baca dari zaman itu ada suatu temuan di, kalau nggak salah di negara bagian mana itu ada orang dari masa depan, entah, tapi lupa aku masa depannya mana. Intinya KTP-nya itu, kartu tanda kependudukannya itu tertinggal waktu dia mau balik ke masa depan. Itu sekitar di, kalau nggak salah 1970-an, entah di negara mana, aku pernah lihat, entah itu nyata atau cuma settingan elit-elit global sekarang atau cerita-cerita mereka yang kita sudah pernah lihat. Karena sebenarnya sih kayak logisnya, kalau semua pikiranku sendiri aja lah ya, kalau semua kita terbang dari Balikpapan ke Surabaya, jarak tempuhnya berapa? Setengah Itu jarak tempuh waktu ya. ya, jarak tempuh waktu ya, setengah. Aktualnya kita sampai, kalau semua kita berangkat dari Balikpapan jam 7 malam, sampai Surabaya jam berapa? Itu aktualnya kalau sistem sekarang ya jam setengah 9 harusnya kan, harusnya. tapi aktualnya kita sampai setengah 8, setengah jam. Kapan itu karena perbedaan Karena waktu. perbedaan waktu. Bayangin kalau seumpama kita menembus perbedaan waktu itu terus menerus dengan kecepatan yang tinggi, Kalau itu masuknya sistem, apa yang bakal terjadi? kalau kita masuk itu ya, sebenarnya itu sistem astronomi sih. Karena bumi itu bulat, jadi kalau kita mau jadi tempuh itu waktu berbeda-beda, itu bukan jadi patokan kita. Kenapa waktu itu berbeda-beda? Karena berotasi. Ya, Bumi berputar sesuai dengan porosnya mengikuti matahari. Kenapa waktunya berbeda-beda? Kan berarti ada sesuatu. Ya kan nggak, karena kita sebenarnya kayak peluru muter kayak gini kan, galaksi kita itu terus berjalan. Bayangin gimana kalau seumpama kita contoh dari sini ke Arab aja bedanya 4 jam. Gimana kalau semua kita ngakses ke sana itu dalam waktu 1 detik atau 1 menit? Apa bukannya dari masa depan? Masuk nggak? Masuk nggak logika? semua itu kan selang berapa jam aja kan. Bayangin kalau seumpama dari UTC plus 0 sampai plus 24 kita puterin di situ. Ada kemungkinan mesin waktu itu beneran terjadi. Lintas waktu itu benar-benar terjadi. Karena kita naik pesawat aja ada lintas waktu. Tapi secanggih apapun teknologi, aku tetap berpegang pada hitungan falak para kiai bahwa umur umat muslim itu nggak akan sampai 1500.
itu hak prerogatif sang pencipta. Ya makhluk kecil yang cuma bisa memohon. Kalau bisa nanti waktu peradaban musnah ya udah, jangan balik ke dunia lagi lah. Ya, itu kan agama. Kalau itu ada, kita kan udah dikasih kisi-kisi sama Rasulullah ya wes itu percaya. Karena ya kalau itu kan kita kan cuma tahunya berdasarkan gambaran. Bisa jadi kita nggak tahu seluas apa sebenarnya, seluas apa, selama apa lah. Nggak tahu. Dalam Quran jadi bisa berdoa kalau umpama Tuhan berikan kepada dari besar maksudnya berdoa kalau bisa dikecil, terus mau nggak bisa dikecilin kalau bisa langsung Tuhan. Karena kalau umpama aku jadi umat yang kuat Rasulullah senang, umpama aku jadi umat yang lemah Rasulullah nggak pasti senang, tapi tetap mati. Abad ya? Abad kan? Jadi momen kayak gini ketika kita bicara momen sudah kosong itu sebenarnya esensi dari obrolan kita. Rencana apa Mas? Yang mana? Tadi bahas kan Nyambung, sudah menyambung. tetap nyambung, tetap berkesinambungan semuanya. Makanya tak hubung-hubungkan tadi. Dari dunia diciptakan 4,5 miliar tahun lalu. Itu kan hitungan kita kan. Ya hitungan kita sebagai manusia. Sekarang gini, kenapa para profesor yang benar-benar kuat ilmunya, kenapa dikasih ilham? Ilhamnya dalam bahasa Indonesia tak artikan sebagai ilmu aja lah. Kenapa dikasih ilmu untuk mengukur hal itu? Ahli matematika Islam yang mengukur dunia cuma berdasarkan penghulu, cuma dari sini secara ke sana,
puluhan ribu tahun yang lalu kita baru memecahkan dengan jelas bahwa luas bumi itu sekian, itu baru beberapa ratus, enggak sampai beberapa ratus, mungkin 100 atau 200 tahun lalu saja. Dari Big Bang di Al-Baqarah sudah jelas, itu sudah turun puluhan ribu tahun lalu. Dari Big Bang baru tercipta ya, mungkin abad para ilmuwan, tapi perkembangannya kan lumayan. Dulu mungkin Rasulullah mau terbang ke bulan nyantai. Nah, kalau kita kan tugasnya ilmunya pelan-pelan, dikasih ilmu pelan-pelan, dikasih akses untuk belajar teknologi. Itu sebenarnya masih nyambung dengan pelajaran agama. Dari sejarah dan masa depan itu di agama itu bisa tulis. Maka kita tidak mengajari dalam itu ya, kita kedunian simpelannya, kita masih memikirkan diri sendiri, kita masih memikirkan keluarga, gimana caranya rezeki, mulia-mulianya orang nyari rezeki kan karena ada urusannya kan beda sama orang tirakat. Karena orang tirakat mau itu dukun, mau non muslim, semuanya punya ilmu yang nggak bisa diakses orang modern. Padahal mau zaman dulu sekarang sama. Bedanya sekarang orang sekarang merasa lebih pintar dari orang dulu, padahal orang sekarang itu cuma mempelajari sejarah. Jarang mereka menggunakan. Paling besar ya awas, HP, internet, itu benar-benar penemuan paling luar biasa. Karena Alexander Graham Bell dulu yang nyiptain telepon. Dulu kan jadi mau ilmu apapun itu, agama itu tetap nggak bisa dilepas. Agama itu pedoman